إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk, yaitu di atas dalil dari Allah, dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta tatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah, dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di penghujung bulan Dzulhijjah, yang itu menandakan bahwa beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun yang baru, memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Al-Muharram. Ada apa di bulan Al-Muharram? Seorang muslim dia wajib melandasi segala keyakinannya dan segala amalannya harus di atas qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus berilmu terlebih dahulu apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan tentang bulan Al-Muharram. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Sebelum kita mengamalkan amalan-amalan di bulan Al-Muharram, kita wajib melandasi terlebih dahulu dengan ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Sebelum kita menyampaikan apa menurut syariat tentang bulan Muharram, kita sampaikan terlebih dahulu bahwasanya merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan sebagian makhluknya di atas sebagian makhluknya yang lain. Sebagaimana Allah memuliakan para nabi dan rasul di atas semua manusia yang ada. Allah memuliakan para sahabat Nabi SAW di antara semua umat Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib di atas semua para sahabat-sahabat yang lain. Ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapa hamba-hambanya yang lebih mulia daripada yang lain. Sebagaimana juga Allah lah yang berhak untuk memilih kota mana, tempat mana yang lebih mulia daripada tempat-tempat yang lain. Allah memilih kota Mekah, Allah memilih kota Madinah sebagai kota negeri yang lebih mulia daripada semua negeri-negeri yang ada di atas muka bumi ini. Allah mencintai masjid-masjidnya
di atas semua tempat-tempat yang ada di atas muka bumi ini. Dan Allah lebih memuliakan Masjid Al-Haram, Masjid Nabi SAW, dan juga Masjid Al-Aqsa di atas semua masjid-masjid yang ada. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga Allah lah yang berhak untuk menentukan mana waktu yang lebih mulia daripada waktu-waktu yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Al-Muharram, karena bulan Al-Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain bulan Ramadan yang merupakan sayyidus syuhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 bulan yang afdol dari semua bulan yang lain selain bulan Ramadan. Nabi SAW menafsirkan apa 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan haram tersebut. Kata Nabi SAW, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard." Sesungguhnya waktu itu terus berputar sebagaimana yang telah Allah ciptakan, sebagaimana yang telah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu ithna asyara syahran. Kata Nabi, 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Thalathun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Sedangkan 1 bulan yang keempat adalah bulan Rajab yang merupakan pertengahan antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang dimuliakan. Maka apa kewajiban kita? Kewajiban kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah memuliakan para nabi dan rasul, kita wajib memuliakan para nabi dan rasul. Allah muliakan kota Mekah dan Madinah, kita wajib memuliakan kota Mekah dan Madinah. Demikian juga Allah memuliakan bulan haram, maka kita wajib meyakini bahwa bulan-bulan haram diantaranya adalah bulan Al-Muharram, adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa di mata syariat. Nabi SAW bahkan mengatakan, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sesungguhnya puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Nabi menyebut bulan Muharram dengan bulannya Allah. Ini merupakan bentuk litasyrif untuk memuliakan bulan Muharram. Sebagaimana suatu kata apabila disandarkan kepada Allah, maka itu adalah suatu kata yang dimuliakan. Baitullah, rumah Allah, yaitu masjid. Kitabullah, Al-Quran, sesuatu yang dimuliakan disandarkan kepada Allah. Rasulullah, utusannya Allah. Naqatullah, untanya Allah, yaitu untanya Nabi Saleh. Demikian juga bulan Muharram, Allah sebut, Nabi sebut dengan Syahrullah, yaitu bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Maka inilah bagaimana cara kita memuliakan bulan Muharram adalah dengan kita memperbanyak amal-amal soleh dan kita menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan haram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, sebagaimana juga dosa yang dikerjakan di bulan-bulan haram itu juga merupakan dosa yang besar di dalam syariat karena menodai kesucian dan kesakralan bulan Al-Muharram atau bulan-bulan haram. Allah melanjutkan firman-Nya dalam surah At-Taubah, "Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Itulah agama yang telah Allah tetapkan, maka jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan haram itu. Perbuatan zalim diharamkan di semua tempat, di semua waktu, namun lebih ditekankan oleh Allah yaitu 4 bulan yang diharamkan, di antaranya adalah bulan Al-Muharram. Maka kewajiban kita memuliakan bulan Muharram dengan kita memperbanyak amal-amal soleh, selama itu ikhlas karena Allah, selama itu ada tuntunannya dari Nabi SAW. Mari kita memperbanyak amal-amal soleh di bulan Al-Muharram, terutama puasa.
terutama puasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Al-Muharram. Nabi SAW mengatakan, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablaha. Aku berharap puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Maka seorang berusaha untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika datang ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi alaihim la'inullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan menghancurkan mereka. Orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka ketika itu Nabi bertanya kepada mereka, ayyu yaumin hadza? Hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Maka mereka mengatakan, hadza yaumun najjallahu Musa wa bani Israil wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu fasamahu Musa syukran lillah. Hari ini adalah hari di mana dahulu Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di dalam lautan. Maka Nabi Musa berpuasa di hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun mengikuti Nabi Musa berpuasa di tanggal 10 Muharram. Tapi Nabi SAW menganulir ucapan mereka seraya mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih layak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka kemudian Nabi mengatakan, in kanal amul muqbil sunnat tasi'. Jika demikian, tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9 Muharram dalam rangka untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi, dalam rangka agar kita tidak tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang Yahudi. Maka ini amalan yang kita lakukan, yaitu kalau bisa puasa di tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram, ini yang paling sempurna. Namun kalau tidak bisa, maka yang ditekankan adalah puasa di tanggal 10 Al-Muharram. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana ada keyakinan-keyakinan yang sesat, keyakinan-keyakinan yang menyimpang soal bulan Muharram. Terutama kita dapati masyarakat kita, mereka meyakini bulan Muharram bukan bulan yang mulia, namun bulan Muharram diyakini sebagai bulan yang sial, atau mereka namakan dengan bulan Sura, di mana mereka meyakini bahwa kesialan-kesialan itu terjadi di bulan Sura tersebut, sehingga mereka takut melakukan aktivitas-aktivitas. Mereka tidak mau untuk mengadakan hajatan-hajatan pernikahan, atau mereka tidak mau safar, bepergian, karena mereka meyakini bahwa bulan Sura, bulan Muharram adalah bulan yang mistis, bulan yang gaib, bulan yang dipenuhi dengan hal-hal yang mistik. Bahkan sebagian mengatakan bahwa tanggal 1 Muharram atau 1 Sura itu merupakan hari rayanya para jin, hari rayanya para setan. Dari mana landasan ini? Naudzubillah. Maka seorang yang masih meyakini bahwa bulan Sura adalah bulan yang sial, jangan dianggap ini permasalahan yang sepele. Ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Anggapan sial itu adalah syirik, anggapan sial itu adalah syirik, anggapan sial itu adalah syirik. Apapun itu, mau anggapan sial angka 13 itu adalah angka yang sial, atau rumah tusuk sate itu adalah rumah yang sial, atau mungkin anggapan sial ketika seseorang melihat ada burung-burung tertentu, maka ini akan membawa kesialan. Di antaranya juga adalah menganggap sial bulan Muharram. Ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anggapan bahwa bulan Muharram atau yang mereka namakan dengan Surah itu adalah bulan yang sial, ini bertentangan dengan sabda Nabi dan firman Allah yang justru memuliakan bulan Muharram. Allah sebutkan bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan dari 4 bulan, dan Nabi menyebut bulan Muharram dengan bulannya Allah, Syahrullahil Muharram. Maka meyakini bulan Muharram sebagai bulan sial bertentangan dengan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, meyakini bulan Muharram sebagai bulan yang sial, ini merupakan bentuk tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin jahiliyah, di mana dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah mereka meyakini ada bulan yang sial, tapi bukan bulan Muharram, mereka meyakini bulan Safar.
Maka kemudian Nabi SAW menepis anggapan sial ini, seraya mengatakan, Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiara wala hamma wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada anggapan sial, tidak ada burung-burung yang membawa kesialan, dan tidak ada sial di bulan Safar. Kalau orang-orang sekarang meyakini bulan Muharram adalah bulan yang sial, ini merupakan bentuk tasyabbuh, karena orang-orang musyrikin juga meyakini ada namanya bulan sial, wal iyadzubillah. Kemudian yang keempat, kenapa kita tidak boleh meyakini bulan Surah atau bulan Muharram sebagai bulan yang sial? Karena itu bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam. Anak-anak Adam telah menyakitiku. Dengan cara apa menyakiti Allah? Yasubbud dahra. Mereka mencaci maki waktu, mereka mencela waktu. Di antaranya meyakini bahwasanya waktu ini dan ini adalah waktu yang sial. Itu adalah bentuk mencaci maki Allah atau bentuk mencaci maki waktu dan menyakiti Allah. Wa ana dahru, padahal akulah yang menciptakan waktu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Namun sedemikian jelas qala Allah dan qala Rasul, sedemikian jelas syariat menjelaskan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bukan bulan yang sial. Namun sebagian orang tertipu dengan syubhat-syubhat. Mereka tertipu dengan talbis oleh iblis dan para pengikut-pengikutnya, di mana mereka membungkus anggapan mistis di bulan Suro itu adalah bentuk melestarikan tradisi Nusantara. Inilah warisan budaya, inilah warisan nenek moyang kita yang kita tidak boleh meninggalkannya. Kita wajib berpegang teguh melestarikan tradisi leluhur-leluhur kita. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat syirik kepada Allah. Apa yang mereka lakukan ketika tanggal 1 Suro? Mereka memandikan benda-benda pusaka, entah itu keris atau batu akik atau jimat dan yang lainnya. Itu jelas-jelas merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi ala dukun, sesungguhnya ilmu sihir, dan sesungguhnya benda-benda keramat atau jimat-jimat yang dikeramatkan, syirkun, itu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ketika seseorang meyakini bahwasanya syariat Islam, hukum Allah adalah hukum yang wajib diterapkan oleh setiap muslim, nggak boleh dia tetap berpegang dengan budaya, dengan adat istiadat. Kalau jelas-jelas adat istiadatnya itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan. Kita umat Islam tidak butuh dengan warisan budaya yang itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita lestarikan budaya-budaya yang merupakan kesyirikan kepada Allah, karena itu akan semakin mendatangkan musibah, semakin mendatangkan bencana, semakin mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkan saudara-saudara kita agar mereka tidak terjebak dengan propaganda-propaganda para pelaku-pelaku kesyirikan yang membungkus kesyirikan mereka dengan alasan ini adalah melestarikan budaya atau kearifan lokal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Di antara kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Muharram, yaitu mereka terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang bid'ah, yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, tidak pula dilakukan oleh para sahabat. Di antara bid'ah yang dilakukan di bulan Muharram adalah bid'ah yang dipopulerkan oleh kaum zindik, kaum munafik, yaitu Syiah Rafidah qatalahumullah, yang mereka sekarang sedang berada di atas daun mengambil simpati kaum muslimin
dengan perlawanannya kepada Zionis. Kita ingatkan kepada kaum muslimin rahimakumullah, jangan ada sedikit pun kecintaan kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Dengan cara apapun mereka menampakkan pembelaannya kepada kaum muslimin, seorang muslim ahlu sunnah tetap mereka meyakini bahwa Syiah Rafidhah lebih kafir, lebih busuk daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka lebih kejam daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Jangan ada kecintaan kepada mereka sedikit pun. Bahkan yakini fenomena yang terjadi sekarang itu bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, di mana Allah jadikan dua musuh yang mereka sama-sama sengit permusuhannya kepada kaum muslimin, mereka dijadikan saling berperang dan saling membunuh. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka berdua, karena merekalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan musuh Nabi SAW dan umat Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya Syiah Rafidhah hum akfar minal Yahud wan Nasara. Mereka ini lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Kita tidak lupa bagaimana mereka menuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai zaniyah, sebagai pezina. Kita tidak lupa bagaimana pengkafiran mereka terhadap para sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, mencaci maki Umar ibn Khattab, mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Kita tidak lupa dengan kekufuran-kekufuran mereka. Maka jangan sampai Anda memberikan kecintaan kepada kaum Syiah Rafidhah yang sekarang sedang mencari muka di hadapan kaum muslimin, seolah-olah mereka membela kaum muslimin. Justru merekalah yang terlihat dalam sejarah mereka juga banyak membantai kaum muslimin, wal iyadzubillah. Maka kaum Syiah Rafidhah ketika bulan Muharram mereka membuat bid'ah namanya bid'ah Asyura, yaitu memperingati wafatnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan mereka memukul-mukul wajah mereka, dengan mereka mencabik-cabik baju mereka, menyakiti tubuh mereka, semuanya dalam rangka untuk melestarikan atau memperingati wafatnya, syahidnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ahlu sunnah mencintai ahlul bait, namun tidak berlebihan dalam mencintai ahlul bait Nabi SAW. Ahlu sunnah mencintai Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, namun tidak hulu sebagaimana hulunya orang-orang Syiah, bahkan meyakini Al-Husain lebih mulia daripada para nabi dan rasul, wal iyadzubillah. Nabi SAW bersabda, laisa minna man syaqqal juyuba wa darabal khududa wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, dan berteriak-teriak seperti teriakannya orang jahiliyah. Sahih, kaum Syiah Rafidhah bukan umatnya Nabi SAW. Yakini mereka adalah orang-orang kafir di luar Islam. Jangan tertipu dengan propaganda-propaganda mereka bahwasanya perbedaan antara ahlu sunnah dengan Syiah hanya sebatas perbedaan madhab, sebagaimana perbedaannya Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, perbedaan madhab Hanafi dengan madhab Hambali. Tidak, perbedaan kita dengan mereka sebagaimana perbedaan Islam dengan agama-agama di luar Islam. Jangan mau untuk diajak bersatu dengan orang-orang zindik, orang-orang munafik, karena mereka adalah musuh di dalam selimut. Qatalahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Kemudian juga di antara bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu dengan mereka mengkhususkan suatu ibadah tertentu, sedangkan Nabi tidak pernah mengkhususkan ibadah tersebut di waktu-waktu itu. Sebagaimana kita dapati tersebar di akhir-akhir tahun Hijriah, yaitu doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ini semua adalah bid'ah di dalam agama. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW mengkhususkan doa di akhir tahun atau mengkhususkan doa di awal tahun. Orang mau berdoa silakan, namun jangan sampai doanya itu dikait-kaitkan dengan sebab akhir tahun atau dengan sebab awal tahun. Demikian juga ada zikir berjamaah dalam rangka memperingati pergantian tahun, atau sholat tahajud dalam rangka memperingati pergantian tahun. Ini semua merupakan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Orang mau melakukan sholat tahajud, mau berzikir kepada Allah silakan, namun jangan dikaitkan dengan pergantian tahun, karena sebab ini tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Maka orang yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dalilnya,
tertolak, sebagaimana sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberkahi umur kita dan menerima amal-amal soleh kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin al yahud wan nasara wal rawafid a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin ala aduwika al-yahud, ala al-yahudil ghasibin, ala al-yahudil mal'unin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim ya qawiyyu ya aziz. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu li salatikum yarhamukumullah. Allahu akbar.